Daftar terbaru investor IKN, Grup Djarum dan Wings hilang. Pemerintah serius melakukan mempercepat pembangunan ibu kota negara, IKN, Nusantara dengan mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di kawasan Kalimantan Timur tersebut. Tujuannya agar tercipta pemerataan ekonomi yang selama ini hanya tinggi di kota-kota besar saja. Dikutip dari paparan Otoritas Ibu Kota Nusantara, OIKN, Konsorsium Agung Sedayu Group, ASG, melakukan groundbreaking pembangunan mal, hotel dan perkantoran pada 21 September 2023. Di balik konsorsium ASG ini ada nama-nama investor kakap, di antaranya, Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, Salim Group, Antoni Salim, Sinarmas Group, Franky Wijaya, Pulau Intan, Wi Sudarto, Grup Djarum, Budi Hartono, Wings Group, William Katuari, Adaro Group, TP Rahmat, Boy Thohir, Barito Pacific, Prajogo Pangestu, Mulia Group, Eka Chandra Negara, dan Grup Astra, Soeria Jaya. Namun, berdasarkan data terbaru nama Grup Djarum, Budi Hartono, dan Wings Group, William Katuari, hilang dari daftar konglomerat kakap yang ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, telah mengungkapkan detail daftar investor yang telah mengucurkan dana pembangunan IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, total investor pelopor yang masuk ke IKN sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar 41 triliun rupiah. Kita sebut mereka investor pelopor yang sudah groundbreaking dengan total investasi non-APBN 41 triliun rupiah, kata Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat, 29 Desember 2023. Investor pelopor yang telah melaksanakan groundbreaking tahap pertama kata dia sebanyak 4 investor. Pertama ialah Konsorsium Nusantara untuk beragam proyek yang berisi Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart. Dari daftar teranyar, ada 2 nama investor baru yakni Alfamart dan Kawan Lama Group. Sebagai informasi, Alfamart merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket, dengan nama Alfamart, Alfamidi, hingga Lawson. Kemudian Kawan Lama Group memiliki lebih dari 30 merek usaha di berbagai sektor, mulai dari retail hingga makanan dan minuman. Beberapa merek terkenal yang dikelola Kawan Lama adalah AC Hardware, Informa, dan Catime. Ini konglomerat yang punya track record dan punya sebuah jiwa kepeloporan untuk bangun IKN, ucap Agung. Selain Konsorsium Nusantara, investor lainnya adalah Fasanta Innopark yang membangun hotel, RS Abdi Waluyo untuk rumah sakit, dan FIFA untuk pelatihan sepak bola internasional. Total dari investasi 4 investor yang telah groundbreaking pada tahap pertama itu, kata Agung, mencapai 23,1 triliun rupiah, atau menjadi porsi terbesar dari total kucuran investasi 2023 yang 41 triliun rupiah. Heboh proyek IKN di stop warga gara-gara isu lahan, Kementerian ATR buka suara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, angkat bicara terkait video yang viral di media sosial terkait adanya masyarakat yang menyetop proses konstruksi proyek IKN. Dalam video yang diunggah akun Zernol Violet dinarasikan bahwa pemilik tanah menghentikan paksa pekerja konstruksi yang tengah melakukan penanaman pipa air karena belum menerima uang ganti rugi pembebasan lahan. Welcome to IKN. Seorang warga di Desa Sepaku, Penajam Pasir Utara paksa stop pekerja yang tanam pipa air ke IKN di tanah miliknya yang belum dibayar haknya oleh pemerintah, demikian tulis akun tersebut di media sosial X. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Suyus Windayana, memastikan bahwa proses pembebasan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di IKN sudah sepenuhnya dilakukan. Harusnya yang di KIP yang dibangun sudah dibebaskan. Nanti saya cek dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kanwil BPN Kaltim,
kantor pertanahan dan juga tentunya dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan tersebut, kata Suyus kepada bisnis, dikutip Rabu, 3 Januari 2024. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Kanwil, BPN Kalimantan Timur, Asnaedi Sitaka, menjelaskan bahwa lokasi terjadinya penyetopan proses konstruksi itu terjadi di pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan Air Minum, yang areanya sudah dilakukan pemberian ganti rugi. Asnaedi merinci, saat ini pihaknya telah melakukan pembebasan lahan pada 156 bidang tanah dari total 161 bidang tanah yang perlu dibebaskan. 63 bidang tanah dibayarkan ke pihak yang berhak sementara 93 bidang lainnya melalui konsinyasi, jelasnya saat dihubungi Rabu, 3 Januari 2024. Lebih lanjut, Asnaedi menjelaskan, 93 bidang lahan yang pembebasannya dilakukan lewat proses konsinyasi dilakukan karena adanya perbedaan antara dokumen kepemilikan dengan data penugasan. Adapun, keseluruhan bidang tanah tersebut merupakan kawasan transmigrasi, dengan data kepemilikan berikut petanya telah terbit sertifikat. Namun, sebagian besar hanya melampirkan alas hak SKT, surat keterangan tanah. Juga ada perbedaan antara data sertifikat dengan yang menguasai, sehingga untuk lebih amannya kita konsinyasi, pada 93 bidang tanah dimaksud, ujarnya. Kendati demikian, Asnaedi menjelaskan bahwa memang terdapat beberapa area lahan yang hingga saat ini belum dilakukan pembebasan. Namun, dia tidak merinci di mana saja lokasi tanah tersebut. Ada 5 yang belum, rinciannya, 2 bidang tanah kas desa, 1 bidang diajukan konsinyasi dan 2 bidang menunggu surat persetujuan bayar LMAN, ungkapnya. Realisasi anggaran IKN 2023 capai Rp26,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp26,7 triliun atau setara 97,6% dari pagu anggaran. IKN tahun ini, 2023, kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun, kata Sri Mulyani saat konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa. Realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur Rp3 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman, pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jalan tol IKN. Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoy, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin. Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian, lembaga, K-Liter, dukungan pengamanan Polri, operasional otorita IKN, OIKN, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,8 triliun. Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2024 sebesar Rp40,6 triliun. Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun, ujar Sri Mulyani. Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN dari non-APBN ditargetkan mencapai 80%. OIKN optimistis target tersebut akan tercapai, terutama dari investor yang menanamkan modal jangka panjang. Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80% dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi, kata Kepala OIKN Bambang Susantono, Senin 1 Januari.